Ini ya kak, ini saya sedang berusaha jualan setiap hari dan produk saya udah mau terjual 100 PCS, tapi kok masih ditolak terus. Mungkin kakak bisa bantu supaya cepat disetujui. Nah di sini saya agak istilahnya ngerayu ya, memelas supaya mungkin dari customer Shopee-nya bisa di-push akun saya supaya cepat di approve kalau ketika aku nanti ngajuin jasa kirim toko lagi kayak gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di Karakter Channel. Di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai jasa kirim toko dari Shopee. Nah, buat teman-teman yang mungkin tiba-tiba nonton channel saya, nonton atau mampir di video ini dan bingung, saya sarankan teman-teman untuk ngecek deskripsi video ini terlebih dahulu, karena saya udah bikin videonya secara runtut ya, terutama buat teman-teman yang lagi cari-cari cara gimana cara mengajukan pengaktifan jasa kirim toko di Shopee. Nah, saya udah bikin video mulai dari cara jualan biar nggak kena ongkos kirim walaupun belum ada jasa kirim tokonya. Kemudian aku udah juga bikin video tentang bagaimana cara memproses orderannya, dan yang terakhir itu penjelasan bagaimana cara mengajukan permohonan untuk pengaktifan jasa kirim toko di Shopee. Nah, ini adalah video yang keempat. Jadi video kali ini adalah video tips atau penjelasan dari penjelasan saya yang kemarin di video sebelumnya yang kayaknya itu kurang mantep ya, kurang yakin banget. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan ulang dan akan aku kasih penjelasan berdasarkan data yang udah aku gali dari customer Shopee-nya. Jadi ini lebih valid ya daripada cuma saya ngomong di video sebelumnya, pede aja guys kalian ngajuin, karena kan di sini ada tulisan produk non fisik kayak gitu ya. Nah, itu kan dulu itu belum yakin banget. Nah, sekarang udah yakin karena aku udah punya datanya dan udah aku tanyain langsung ke customer Shopee-nya. Jadi ini lebih valid, lebih akurat ya guys ya. Nah, jadi ceritanya kayak gini, aku kemarin itu nginbox customer Shopee-nya. Aku menanyakan hal yang dimana di kebijakan baru ini, saat kita mau ngajuin jasa kirim toko di Shopee, itu ada tulisan kayak gini, isi formulir ini untuk mengajukan aktivasi pilihan jasa kirim toko. Hanya penjual yang membutuhkan penanganan khusus pada pengiriman seperti produk dengan dimensi yang besar, elektronik, atau barang dengan nilai jual yang tinggi lainnya yang akan disetujui pengajuan pada fitur ini. Nah, tulisan kayak gini kayaknya baru-baru ini aja, karena kemarin-kemarin pas aku ngajuin kayaknya belum ada tulisan kayak gini. Mungkin ini kebijakan baru dari Shopee. Nah, ini yang menjadi dilema atau yang menjadi keraguan. Karena apa? Karena kan produk yang kita jual, saya jual itu produk VPN. Produk VPN itu harganya cuma 20.000. Dia itu dimensinya kecil, karena kan produk non fisik nggak ada dimensinya malah ya. Kemudian dia juga tidak termasuk kategori elektronik, jadi nggak masuk ketiga kategori tersebut. Apakah jika saya ngajuin jasa kirim toko bakalan diterima? Karena kan ketentuan sekarang kayak gitu ya, ada dimensi, harus elektronik, dan nilai jual tinggi. Nah, apakah saya keterima? Aku nanya nih ke customer service. Nah, ini mulai pembicaraan dari saya dulu ya. Di situ ada keterangan barang dimensi besar, elektronik, dan nilai jual tinggi. Kalau saya jualan produk non fisik kayak akun VPN, berarti nggak bisa diterima jasa kirim toko ya. Nah, kemudian si customer Shopee-nya dia menjawab kayak gini, baik kakak, aku sarankan kakak untuk meningkatkan penjualan kakak ya. Jika sudah memenuhi kriteria, maka akun kakak akan ada jasa kirim tokonya ya kak. Nah, terus saya kan nambahin lagi, harganya kan cuma 20.000 ya kan, jadi nggak masuk nilai jual tinggi. Nah, terus customer Shopee-nya jawab lagi kayak gini, karena jasa kirim toko hanya untuk penjual terpilih ya kak. Nah, aku rasanya apa ya, aku gedeg nih rasanya. Maksudnya, iya saya tahu jasa kirim toko itu buat penjual terpilih memang. Cuma kan di sini kasusnya adalah saya jualan akun VPN yang dimana harganya cuma 20.000 doang. Berarti kan nggak bakalan disetujui karena nggak masuk ketiga kategori yang udah udah disarankan sama Shopee di atas. Kayak contoh ya, VPN kan nggak masuk dimensi yang besar, nggak masuk kategori elektronik, nggak masuk nilai jual yang tinggi. Berarti kan nggak masuk kriteria nih. Berarti kan kalau kita ngajuin jasa kirim toko nggak bakal diterima dong. Intinya kayak gitu ya aku nanyanya. Nah, terus si customer Shopee-nya mungkin baru mudeng ya pertanyaan saya. Nah, baik kakak, jika menurut tim terkait kakak memenuhi kriteria, maka akan disetujui ya kak. Nah, jadi ini udah jelas sebenarnya, jadi tidak ada kaitannya dengan dimensi besar maupun nilai jual yang tinggi.
Nah, jawaban kayak gini yang sebenarnya saya harapkan ya, jadi jelas. Oh, berarti bisa ya. Kalau nggak bisa kan aku udah berhenti jualan dan ngajuin jasa kirim toko terus-terusan, karena itu perbuatan atau tindakan yang sia-sia. Tapi kalau memang ternyata jualan VPN yang nggak masuk 3 kriteria tersebut bisa di ACC, ya aku akan berusaha kayak gitu. Nah, kemudian si customer Shopee-nya kayak gini, namun peningkatan penjualan kakak yang berpengaruh ya. Untuk perubahan status selama jasa kirim toko belum disetujui, kakak itu bisa menghubungi customer service untuk dibantu pengajuan perubahan status pengiriman ya kak. Nah, ini aku udah tahu karena ini udah ditutorialkan di video sebelumnya mengenai jualan produk digital biar nggak kena ongkir dan cara memproses pesanannya. Ini udah dikasih tahu ya sebenarnya. Nah, di sini aku ngomong kayak gini, ya kak, ini saya sedang berusaha jualan setiap hari dan produk saya udah mau terjual 100 PCS, tapi kok masih ditolak terus. Mungkin kakak bisa bantu supaya cepat disetujui. Nah, di sini saya agak istilahnya ngerayu ya, memelas supaya mungkin dari customer Shopee-nya bisa di-push akun saya supaya cepat di approve kalau ketika aku nanti ngajuin jasa kirim toko lagi kayak gitu ya. Nah, si customer Shopee-nya mau nih, baik kak, aku segera instruksikan ke tim terkait untuk cek ya kak masalahnya apa ya kayak gitu. Nah, kemudian aku ditanyain email yang terdaftar apakah aktif, saya jawab aktif. Nah, ini untuk informasi mengenai laporan saya kali ini nanti akan masuk ke email biasanya kayak gitu. Nah, dan di sini bla 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 udah selesai. Nah, jadi udah jelas ya untuk penjelasan kita kali ini mengenai pengaktifan fitur jasa kirim toko di kebijakan baru yang ada tulisan dimensi yang besar, nilai jual yang tinggi, dan kategori elektronik. Itu tidak berpengaruh kepada penjualan kita yang mungkin kita hanya jualan akun VPN atau jualan follower, jualan like, dan lain-lain yang sifatnya digital. Walaupun nggak masuk 3 kategori tersebut, tetap aja bisa disetujui untuk permohonan pengajuan opsi pengiriman jasa kirim toko, karena yang akan dinilai Shopee adalah performa toko kita dan penjualan dari toko kita, itu yang mempengaruhi diterima dan tidaknya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak usah putus asa, teman-teman terus aja jualan dan terus jaga performa toko teman-teman supaya saat pengajuan jasa kirim toko segera di ACC kayak gitu. Nah, kayak gitu ya untuk penjelasan video kita kali ini. Semoga teman-teman mengerti, paham, dan jelas. Dan buat teman-teman mungkin yang nggak tahu cara mengaktifkan jasa kirim toko, aku udah pernah bikin videonya di video sebelumnya dari video ini. Silahkan cek aja deskripsi video ini. Dan buat teman-teman mungkin yang bingung mau mulai dari mana, saya udah bikin playlistnya. Silahkan cek aja deskripsi video ini ya guys ya. Silahkan kalian bisa belajar dari situ, dan silahkan tinggalkan komentar aja, mungkin nanti kita bisa diskusikan di video selanjutnya. Baik, kayak gitu aja untuk penjelasan video kita kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.